seorang saleh minas salihin di Yaman dahulu, di Yaman Utara, kalau nggak salah di Zabid, di kota Zabid di Yaman Utara. Habib Umar bin Hafid pernah cerita beberapa tahun yang lalu, orang saleh ini setiap berziarah kepada Rasulullah selalu memuji-muji beliau, muji-muji Nabi dengan syairnya, dan memuji keluarganya, para ahlul baitnya. Setelah beliau orang saleh ini memuji Nabi ketika berziarah, ada satu orang nyamperin, datang, ya fulan, ya syekh, saya mau undang kamu makan di rumah saya. Singkat cerita dibawa ke rumahnya. Tetapi sampai di rumah orang tersebut, ternyata bukan dikasih makan, bukan disediakan dan dijamu makanan. Orang itu ternyata benci kepada orang yang suka memuji-muji Nabi. Tadi saya mendengar dengan syairmu kamu memuji-muji Nabi, saya nggak suka, itu perbuatan yang nggak benar. Sekarang kamu akan saya bunuh. Atau ada alternatif kedua, kamu akan pilih potong lidah. Kamu mau pilih yang mana? Bunuh sekalian atau potong lidah? Yang paling ringan potong lidah daripada bunuh secara keseluruhan. Akhirnya orang saleh ini, baik, saya bersedia pilih yang kedua. Saya bersedia milih potong lidah. Dipotong lidah orang saleh yang suka memuji Nabi ini. Setelah dipotong, potongan lidahnya berceceran darah. Langsung beliau mengadu kepada Nabi, mendatangi kuburan Nabi lagi dengan keluh kesah beliau, dengan suara yang sedikit ya mungkin sambil merasa sakit, yang tidak jelas lagi suaranya, pujiannya kepada Nabi. Setelah beliau lelah capek memuji Nabi dengan lidah yang terpotong berceceran darah, tertidur. Di dalam tidurnya orang saleh ini bermimpi, mimpi berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ya fulan, mana potongan lidahmu tadi? Akan aku kembalikan lagi. Dipegang, diambil sama Nabi, dimasukin lagi, dikembalikan lagi. Bangun tidur, potongan lidahnya udah nempel. Kembali utuh lidahnya, seakan-akan tidak pernah terpotong. Subhanallah. Lalu beberapa tahun kemudian, Allah Ta'ala takdirkan orang soleh ini kembali berziarah kepada Rasulullah di Madinah. Kembali kebiasaan baiknya dan mulianya, lagi-lagi memuji Nabi dengan syair-syairnya. Setelah itu ada lagi yang mengundang makan, ada lagi yang mengundang makan. Tapi ketika dia perhatikan, ini bukan yang dulu nih orangnya, beda lagi. Bukan yang dulu yang motong lidah saya, ya mudah-mudahan enggak seperti yang dulu kejadiannya. Dikabulkan. Datang ke rumah orang tersebut yang hendak mengundang makan. Orang itu sesamanya di rumah mengatakan, ya fulan, ya syekh, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada engkau ya syekh. Dulu engkau pernah datang ke tempat ini, ke rumah ini, dan pernah kamu dipotong lidahnya. Lidah kamu pernah dipotong oleh seseorang. Itu ayah saya. Yang memotong lidahmu itu ayah saya. Sekarang ayah saya engkau lihat di sana, ayahnya sudah berubah menjadi seekor kera, seekor monyet. Allah Ta'ala rubah jadi monyet. Itu ayah saya yang dulu pernah memotong lidah kamu ya syekh. Dia jingkrak-jingkrak tuh, mungkin ya maksudnya minta maaf gitu. Dia meminta maaf kepada orang soleh ini yang pernah dipotong lidahnya. Maafkan saya ya syekh, maafkan orang tua saya. Gak lama setelah dimaafkan sama orang soleh ini, dia meninggal. Maka kita khawatir nih, kita khawatir kalau ada orang yang suka mencela Nabi, menghina, gak suka kepada Nabi Muhammad. Kita khawatir bagaimana keadaannya dia nanti di akhir hidupnya, di akhir hayatnya. Kalau dia tidak bertaubat, kalau dia gak taubat, penyebab utama meninggal su'ul khatimah adalah mencaci, memaki, dan mengganggu orang-orang saleh, mengganggu para aulia Allah, menyakiti mereka para aulia Allah. Itu min asbab su'il khatimah, min a'zamil asbab su'il khatimah. Penyebab utama seseorang yang bakal mati su'ul khatimah. Bagaimana yang mencela Nabi, bagaimana yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika Allah Ta'ala hendak mencabut iman seseorang,
maka Allah Ta'ala jadikan orang tersebut mengganggu para aulia, menyakiti para kekasih Allah Ta'ala. Berarti orang tersebut, na'udzubillah, kalau nggak tobat, yang suka menyakiti, mengganggu para aulia Allah, Allah Ta'ala hendak mencabut imannya. Allah Ta'ala hendak akan mengangkat iman dari orang tersebut, karena dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mencaci mereka para aulia. Bagaimana dengan mencaci dan merendahkan Nabi Muhammad?